Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, Kang Mas Bayu yang dirpon rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kita tansih pinaringan sehat wal afiat, pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga saged nglampahi wulan Ramadan lan saged nderek menyemarakkan, menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan ngaji, dengan tadarus, dengan amal-amal kebaikan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal baik kita dan menerima amal baik kita dan menjadikannya ladang kebaikan bagi kita, serta membuka hati kita. Allah bersedia memfutuh hati kita, hati kaum kita, hati umat kita, hati saudara-saudara kita, sehingga bisa menerima ajaran iman, ajaran Islam dengan lapang hati. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini yang sudah menyimak mohon berkomentar. Ini dengar suara saya apa tidak ini? Kalau bisa komentar dulu yang sudah mendengarkan, ikut siaran langsung. Nanti kalau nggak ada suaranya komentar ya. Oke. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan halu bil qad wa tanfariju bil qurbat wa bil hawaij wa tunalu bir rawaib wa husnul khawatimah tasqul man bi wajhil karim wa alihi washabi fi kulli lamhatin ma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurbat wa bil hawaij wa tunalu bir rawaib wa husnul khawatimah tasqul man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, ini dengar suara saya. Ini coba pakai headset biar suaranya terdengar lebih jelas, karena di luar sana langgar-langgar masjid-masjid sedang ada tadarus Al-Quran pakai speaker, jadi khawatirnya nanti teman-teman terganggu dengan suara yang di luar, jadi kurang mendengar dengan suara saya. Oleh karena tadi berpikir coba pakai headset ini. Alhamdulillah, kita sekarang ikhtiar tabarukan membaca kitab Fadhail Syahri Ramadan del Hafiz Ibnu Abi Dunya. Kitab yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriyah. Beliau lahir pada tahun berapa tadi? Pada tahun 208. Beliau lahir pada tahun 208 Hijriyah dan meninggal pada tahun 281 Hijriyah. Kenapa kita sebutkan juga tahun lahir, tahun meninggal? Kalaupun ada penjelasan beliau lahir di hari apa dan apa. Nah, ini karena tanggung jawab ilmiah, biar kita tahu. Seperti tadi ulama kita tadi yang kita baca tadi sore, kitab Risalah Adab Sulukul Murid oleh Imam Al-Haddad. Beliau ulama pada kurun abad ke-11 dan abad ke-12. Beliau tadi meninggal pada tahun 1132 Hijriah. Kalau ini
termasuk ulama Syekh Ibnu Abi Dunya ini ulama abad ketiga. Beliau lahir tahun 208 Hijriyah dan meninggal pada tahun 281 Hijriyah. Jadi masih termasuk orang-orang ulama-ulama awal. Oleh karenanya ini sanadnya lebih panjang. Nah, ini sanadnya lebih panjang. Alhamdulillah saya ngaji kitab ini pada bulan pada hari Kamis 20 Sya'ban tahun 1438 Hijriyah 38 Hijriyah, Kemis Kliwon. Nah, ini saya tulis. Saya ngaji kapan ini saya tulis. Saya ngaji kitab ini sekali majelis, satu kali majelis khatam. Pada hari Kamis Kliwon 25 Mei 2017. Nah, ini perlu saya tulis, perlu ini karena ini merupakan sebuah kenangan tersendiri. Kapan saya ambil dan dari siapa. Jadi nanti pertanggungjawaban ilmiah. Lebih kurang begitu. Ini saya ambil di Mudhiafah Syekh Ismail Siddiq Adawi di Kairo. Saya waktu itu ngaji dengan Syekh Abdullah Izzuddin Asy-Syafi'i Al-Asy'ari An-Naqsyabandi. Beliau itu tarekohnya tarekoh Naqsyabandiyah, mazhabnya mazhab Syafi'i, Azhari, akidahnya Asy'ari. Nah, jelas. Beliau termasuk anggota Lajnah Fatwa di Darul Ifta Mesir. Alhamdulillah. Ini nikmatnya belajar di antara nikmatnya belajar di Mesir. Jadi ulama-ulama itu mereka ilmunya sangat kredibel, sanadnya jelas. Beda dengan saya yang agak kurang jelas. Ya alhamdulillah ini tabarukan ya di bulan Ramadan kita isi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya ini ngaji kitab Fadail Syahrul Ramadan Ibnu Abi Dunya. Insyaallah kita sebutkan, kita fatihahkan untuk pada siapa yang perawi sampai ke musnid, sampai ke Imam Ibnu Abi Dunya, tabarrukan. Karena apa? Zikrus sholihin tunzilur rahmat. Menyebut nama orang-orang saleh ini dapat menyebabkan turunnya rahmat, terbukanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi perawi yang nanti saya sebutkan itu semuanya itu ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar dan sangat kredibel. Insyaallah nanti di akhir majelis, di akhir khataman kita kasih ini sanadnya. Baik teman-teman, ini sebelum kita mulai ngaji, kita kirim Fatihah sekali untuk musnid, untuk Syekh Al-Hafidz Abi Dunya dan juga para perawi yang nanti saya sebutkan, para ulama-ulama yang nanti saya sebutkan, yang sanadnya itu muttasil, sanadnya itu bersambung sampai ke Syekh Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya. Dari beliau nanti bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi jawami'il kalim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan likullil umam wa ala alihi wa sahbihi nujumaz zulam wa humatal huram. Wa ba'd. Alhamdulillah bersambung sanad Al-Faqir, sanad saya dengan dalam kitab Fadail Syahrul Ramadan ini lil Imam Al-Hafidz As-Siqah wal Murabbi Al-Kabir Abdullah bin Muhammad bin Ubaidillah Al-Qurashi yang dikenal dengan Syekh Ibnu Abi Dunya. Beliau meninggal pada tahun 281 Hijriyah. Saya mengambil kitab ini, ngaji kitab ini dengan Syekh Abdullah Izzuddin Asy-Syafi'i Al-Azhari An-Naqsyabandi. Beliau mengambil kitab ini dari gurunya Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Profesor Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi dari Syekhul Arab wal Ajam Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi An-Naqsyabandi
dan juga dari Musnidul Hajjaj Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nah, ini Syekh Yasin Al-Fadani ini diantara ulama Nusantara. Beliau ulama Nusantara yang sangat tersohor. Bahkan sanad di seluruh dunia ini tidak akan terlepas dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau orang Padang, orang Indonesia. Ini hebatnya orang Indonesia, ulama Indonesia. Keduanya tadi beliau mengambil dari Syekhul Islam Husain Ahmad bin Habibullah Al-Madani Al-Hanafi Ad-Diyubandi. Ad-Diyubandi ini Diyuban. Ini dari ulama India. Tahwil. Dan beliau juga Syekh itu mengambil sanad meriwayatkan dari Syekh Al-Muhaddits Al-Azam Maulana Habibur Rahman Al-A'zami Al-Hanafi Madzhaban Al-Jishti Thariqatan. Di sana ada thariqah namanya thariqah Jishtiyah. Thariqah itu ada banyak sekali. Ada thariqah Jishtiyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syadzuliyah beserta cabang-cabangnya, ada banyak sekali. Beliau meriwayatkan dari Al-Allamah Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri dari Kashmir. Wa yarwihi Syekhuna an Barakatil As Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahilwi Al-Hanafi Madzhaban Al-Jishti Thariqatan an walidihi, dari orang tuanya Maulana Muhammad Yahya, dan juga dari pamannya Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Syekhut Jamaah Tabligh. Ini Jamaah Tabligh dulu ya, yang masih dalam rule, beda dengan yang setelah eranya Syekh Muhammad Ilyas ini dan Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahilwi sudah mengalami banyak perubahan, lebih ke politis, tidak lagi di awal yaitu mulai melenceng, tidak lagi seperti para pendirinya dahulu, yaitu lebih ke khalis, khusus ke masalah dakwah. Di sana tidak ada untuk ke politis atau apapun, tidak. Wallahu a'lam itu. Nah, kita ambil yang baiknya dari ulama-ulama kita. Keempatnya itu ambil dari Maulana Husain Al-Madani, dan juga dari Maulana Al-Kashmiri wa Maulana Muhammad Yahya wa Maulana Muhammad Ilyas, dari Syekhul Hind Mahmud Al-Hasan Ad-Diyubandi Al-Hanafi, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahilwi an Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahilwi, dari kakeknya yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi, dari orang tuanya Musnidul Hind, Musnid India Waliullah Ad-Dahlawi, an Abi Tahir Al-Qurani, an Syaikhaihi Al-Kabiraini, dari dua gurunya yaitu Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki dan juga Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki. Keduanya dari Syekh Syamsuddin Al-Babili Asy-Syafi'i Al-Masri dari Mesir. Jadi sanad itu dari Mesir ke India, balik ke Makkah, ke Hijaz, diambil lagi dari ulama Mesir lagi, balik lagi. Bentar. Begitulah ulama. Beliau mengambil dari satu fan ilmu ke ilmu yang lain, kemudian mencari ilmu lagi ke negara lain, ngambil ilmu dari ulama-ulamanya, dibawa dari yang lain gitu. An Syekh Salim As-Sahanfuri, an Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki wa Ahmad bin Muhammad An-Nakhli kilahuma an Syams Al-Babili Asy-Syafi'i, an Syekh Salim As-Sanhuri Al-Maliki an Syekhul Islam an Najmuddin Al-Ghaiti Al-Masri, Mesir lagi. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ini dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca nama musnid-musnidnya tadi, semuanya ini tadi, semua orang-orangnya itu tarekah. Semua orang-orangnya itu, mereka itu tasawuf, ahli tasawuf. Nah, ini pukulan telak bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang mereka menolak tasawuf, menolak tarekah. Sedangkan ulama-ulamanya, guru-gurunya, mereka itu bertasawuf, mereka itu bertarekah. Ini perlu saya jelaskan ya, biar nggak kaget. Itu siapa? Nah, ini kita menolak tasawuf, menolak tarekah. Mereka tidak tahu dari mana asal usul ilmu mereka itu dari mana. Tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, ya kita maafkan. Kalau mereka tahu kok masih bilang kayak gitu, kita kaplok aja. Astagfirullahaladzim. Syekh Zakaria Al-Ansari dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Masri. Ini makamnya di Qorfa Kubro di Mesir. Alhamdulillah saya bolak-balik ziarahin beliau. Qara'tuhu ala Abil Faraj Abdurrahman bin Ahmad Al-Ghazi.
bisama'ihi alal musnid Aisyah binti Ali bin Umar as-Sunhaji al-Himyari bisama'iha lahu ala Abil Faraj Najibuddin Abdul Latif bin Abdurrahman al-Harrani Syekh al-Musnid al-Mu'ammar Abdullah bin Abdurrahman bin Ayyub al-Harbi al-Baqali anba'ana qal anba'ana Syekh Abdul Aziz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish qal anba'ana Syekh al-Jalil Abu Talib Muhammad bin Ali al-Ushari qal anba'ana al-Hafidh Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Syahin qal anba'ana Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad at-Tabari al-Muqri al-Maliki. Beliau dari Al-Qadi Umar bin Hasan al-Ma'ruf bin al-Ashna'i al-Baghdadi, dia mengatakan anba'ana al-Hafidh Ibnu Abi Dunya bihi. Nah, saya ambil dari Syekh Abdullah bin Izzuddin bin Abdul Salam. Inilah keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Di antara keistimewaan kita ini sanad. Sanad keilmuan kita, baik ilmu hadis maupun ilmu Al-Quran khususnya, umumnya ilmu-ilmu keagamaan yang lain itu bersanad. Ulama-ulamanya jelas, dari siapanya itu jelas. Nah, ini perlu diperhatikan ke tetangga sebelah atau kawan-kawan yang lain. Ngajinya ke siapa? Jelas enggak gurunya? Itu perlu dipertanyakan. Ya, ini alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita gendolan sarungi para ulama, gendolan sarungi para masyayikh terdahulu. Meskipun ya saya sendiri juga masih bodoh, ya mencoba untuk belajar dan mutolaah lagi. Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, terutamanya tadi para masyayikh yang sudah kita sebutkan namanya, dan juga untuk pendiri Ponpes Ar-Rahim Syekh Kiai Haji Ali Mustafa, dan juga beliau Simbah Abdul Rahim, dan juga Simbah Asih Martosiono Mbah Haji Abdul Rahim yang telah mewakafkan tanahnya untuk Pondok Pesantren Ar-Rahim. Dan tak luput untuk seluruh ahli waris kita, bapak ibu kita, kakek buyut kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang mendahului kita. Mudah-mudahan di malam Ramadan ini Allah mengampuni segala dosanya, merahmati, dan juga melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya. Dan mudah-mudahan ini merupakan bakti kita kepada orang tua kita. Ala hadziniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Syekh Al-Imam Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak, beliau ulama abad ke-3. Beliau mengatakan laulal isnad. Ingat, ini teman-teman yang masih belajar ini, monggo teman-teman kalau mau ditulis silakan. Ini perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika bukan karena adanya sanad dalam Islam, dalam diri kita, dalam agama kita, jika bukan karena adanya sanad, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, pasti orang yang ingin ngomong itu mereka ngomong sesukanya. Kenapa begitu? Karena mereka akan mengomong sesuai dengan kondisi hatinya, sesuai dengan kondisi perpolitikan apa yang dia inginkan. Makanya banyak sekali hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan ataupun itu disampaikan. Nah, itu karena apa? Karena dulu perpolitikan sangat panas. Dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali meninggal dibunuh, Sayyidina Utsman sebelumnya juga meninggal dibunuh, Sayyidina Ali meninggal dibunuh, Sayyidina
Husain meninggal dibunuh oleh lawan politiknya. Nah, begitu juga ini yang kerucil-kerucil ini, yang para yang fasis, para fanatik ya, yang para fanatiknya ini mereka membuat kata-kata yang seolah-olah dikatakan oleh Rasulullah padahal tidak, hadis maudhu. Tujuannya untuk apa? Untuk menggait apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, maka jadi jangan heran nanti kalau pas pilihan presiden atau pilihan pilkada atau apa itu, nanti orang akan mengatakan dengan sesuka hati, ini ayatnya, Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan ulama ini. Tapi dengan tujuan apa? Politik. Nah, jangan sampai masalah agama ini sebagai tunggangan untuk perpolitikan, jangan. Hina sekali. Jangan sekali-sekali. Alhamdulillah dulu sebelum kita ngaji Arba'in Nawawi dan juga ijazahan sanad kitab Al-Barzanji, sudah saya kasihkan hadis musalsal birrahmah, yaitu ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang, wong sing welas asih niku nggih diwelas asih kalih pangeran. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welas asih marang makhluke Gusti Allah teng bumi, yakti kita sing gelem welas asih wau bakal diwelas asihi, bakal dirahmati dening makhluke Gusti Allah ingkang teng langit. Sinten niku? Para malaikat. Rupane napa diwelas asihi? Insyaallah diturunkan hujan, dikasih semilir angin, dikasih rezeki, tanamannya baik. Jadi kalau ini kaitannya dengan tadi sore kitab Adabul Murid tadi, nek wong niate Allah nggih bakal prilakune Allah. Malaikat nggih bakal bales prilakune Allah niku wau. Nek carane napa tiyang Jawi niku napa? Kualat. Nah, wong sing becik ketitik Allah ketara. Sapa nandur kebecikan bakal nampa kebecikan, bakal ngunduh kebecikan. Sapa sing nandur keawonan nggih bakal ngunduh keawonan. Nah, niku jeluntrung ke ilmu Jawane tadi. Nah, nek pengen tadi bagaimana tadi ilmu hadisnya tadi ya di replay mawon mengke nek pun bar diulang. Biar ngerti jeluntrunge wau. Kitab Fadhail Syahri Ramadan ini bentuknya, jenis penulisannya ini nanti akan disebut sanadnya. Sebelum ke matan hadis akan disebutkan ke sanadnya. Nah, ini teman-teman kalau yang sudah mendownload nanti ada penjelasan hadis ini dhaif ataukah hasan ataukah sahih, di situ ada penjelasannya. Seandainya, nah ini nanti akan banyak sekali teman-teman akan menemukan hadis mursal, hadis dhaif, hadis hasan. Ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya para ulama itu sepakat bahwa untuk apa? Mereka sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhailul a'mal. Dalam hal fadilah amal-amal mana ini, dalam hal fadhailul a'mal itu boleh digunakan. Bahkan dalam fikih banyak sekali yang di sana mengambil hadis-hadis yang dhaif, tapi diambil dari segi fadhailul a'malnya banyak oleh ulama. Kenapa itu enggak yang sahih saja? Bahkan yang sahih pun kadang perlu ditinggalkan. Karena apa? Entah itu bertentangan, entah itu apa, kurang sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan sebagainya. Bahkan ketika hadis sahih itu diamalkan, contohnya diperbolehkan hadis yang membolehkan, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah sholat jamak tanpa ada sebab.
ini dalam mazhab Syafi'i nggak dipakai, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tapi nggak dipakai. Kenapa? Dikhawatirkan nanti umat itu malah menjadi napa? Tasahul. Mereka malah gegampang. Nah, santai wae. Rasulullah itu pernah begini-begini, pernah sholat jamak tanpa ada sebab. Apalagi kita. Apalagi ini ada sebab corona. Nantilah sholatnya nanti. Nah, ini enggak yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita. Umat itu enggak jadi mengambil fadha'il a'mal, yaitu sholat di awal waktu berjamaah, itu enggak, malah nanti akan bergeser ke apa? Bergeser ke gampang ke nyantai. Rasulullah pernah jamak. Nah, ini hadisnya itu sahih, tapi enggak dipakai di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain enggak dipakai. Kenapa? Ada hadis sahih yang lain yang lebih yang dipakai, yaitu dalam hal fadha'il amal, yaitu contohnya tadi sholat di awal waktu, sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaahnya pun di masjid. Jadi umat itu akan menjadi umat yang baik, terstruktur baik. Nah, kalau umatnya itu gambleh kabeh kan malah jadi umat yang rusak nanti. Nggak bisa diatur. Nah. Oke, kita masuk ke pembahasan kitab Fadhail Syahrul Ramadan. Ini ada 63 hadis. Seandainya kita satu malam satu pertemuan itu 3 hadis, artinya insya Allah nanti tanggal 21 sudah bisa 22 ataupun 23 sudah bisa khataman. Mungkin bisa lebih awal. Nah, kenapa? Karena ini yang paling panjang ini tadi dari jam 8 sampai jam 9 kurang 10 ini intro, baru perkenalan, belum masuk ke pembahasan. Oke, sebelum itu mari kita mulai membaca kitab Fadhail Syahrul Ramadan ini dengan niat liridhoillah, mencari ridho Allah, mengurangi. Nah, kita mustahil menghilangkan kebodohan kita, mengurangi kebodohan kita dari ketidaktahuan kita menuju sedikit tahu. Okay? Dari ketidaktahuan kita menuju sedikit tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ini disebutkan sanad sampai ke Syekh Ibnu Mubarak dulu. Ahbaruna Syekh Alamin As-Siqal Asil Izzuddin Abu Abdillah Abdurrahim bin Abdurrahman bin Abdul Mun'im bin Al-Hasr bin Syibir Al-Harisi qira'atan alaih wa ana asma fi yaumi Asyura am 34 wa 600 bi bustani sam'i bi ardi Sahm min Bait Lihya. Nah, ini pertama perawi yang diantara yang menuliskan ini, beliau mendapatkan kitab ini siapa? Syekh Al-Amin As-Siqal Asil. Kapan? Di bulan Asyura tahun 634. Di mana? Di Dimas, di Bait Lihya min Qurati Ghutah Damaskus. Ini tanggung jawab ilmiah. Kapan sampean mendengar, hari apa, tanggal berapa, di mana? Seperti ini pengajian yang pertama ini, panjenengan dengar di mana? Via Facebook. Nah, contohnya, sampean harus tulis itu. Tanggung jawab ilmiah panjenengan sekian Mbak. Tadi di awal sudah saya sebutkan, saya mendapatkan kitab ini, ngaji ini dengan Syekh Abdullah bin Izzuddin hari Kamis Kliwon Mei 29 Sya'ban tahun 1438 Hijriyah. Tadi sudah saya sebutkan tahun 2017. Qila lahu ahbarukum al-qadhi al-imam muftil faraq Abu Sa'ad Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin Abi Asrun qira'atan alaih wa anta tasma' fil ashril awakhir min syahri Ramadan sanah 73 wa 500 fa aqarra bi. Kemudian dari imam tadi beliau mengatakan mendapatkan kitab ini di akhir bulan Ramadan tahun 573 Hijriyah. Qal ana Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Faradi Al-Muqri urifal bil mazrafi. Ha ini artinya adalah tahwil dari satu sanad ke sanad yang lain. Ini teman-teman,
harus ini download kitabnya ini, kalau perlu besok di print out biar bisa untuk catatan-catatan kecil. Ini teman-teman harus punya. Boleh di PDF, HP boleh, tapi lebih baiknya lagi di print out agar teman-teman bisa memberi penjelasan di mana di footnote di pinggir-pinggir kitab sendiri-sendiri. Hak, apakah hak itu artinya apa? Nanti teman-teman tulis. Hak itu artinya tahwil, perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Mungkin beliau sanadnya lebih dari satu. Wa akhbaruna Syekh Shalih Az-Zahid Al-Mu'ammar Abil Hasan Ali bin Abi Abdillah bin Abil Hasan Al-Muqayyar bi qiraati alaihi fi awail sanah 34 wa 600 bi Jami' Dimashq. Ini beliau menjelaskan juga mendapatkan kitab ini tahun 634 di masjid di Damaskus. Qultu lahu ahbarukum Asy Abdul Karam Al-Mubarak bin Al-Mash Rozuri ijazatan qal anal qadi asy-syarif Abdul Husain Muhammad bin Ali bin Al-Muhtadi qal al-Mazrafi qira'atan alaihi wa ana asma wa qala asy-Rozuri ijazatan qal ana ini artinya apa? Haddatsana, singkatan dari ana. Haddatsana atau Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad At-Tabari qasana Umar bin Hasan qol haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ubaidillah Al-Qurasyi. Nah, ini kita mulai masuk ke hadis yang pertama. Qisna Ubaidillah bin Umar bin Al-Jashmi qasana Zaidah bin Abi Ruqad qol haddatsani Ziyad An-Namiri an Anas bin Malik qol Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah bersabda, dia mengatakan Rasulullah SAW ketika mulai masuk di bulan Rajab, idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika mulai masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, berikanlah umur yang panjang agar bisa akan bertemu di bulan Ramadan. Ini prepare. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, ini bulan Ramadan ini diantara bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Karena keafdoliyahannya, karena kemuliaannya. Sayyidus syuhur. Allah itu memberikan keutamaan tersendiri-sendiri di bulan-bulannya masing-masing. Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan juga di sana diturunkan Al-Quran. Namanya malam Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan juga Allah pertama kali memberikan wahyu pada Rasulullah. Di bulan Sya'ban ada apa? Di bulan Sya'ban di sana ada malam nisfu Sya'ban. Di bulan Rajab keutamaannya apa? Di sana sebagai bulan, di bulan Rajab itu ada apa? Ada Isra Mi'raj. Banyak keutamaan. Nanti kita baca di Fadhail Syahrul Rajab. Nah, ini karena ini masuk di bulan Ramadan, kita baca Fadhail di bulan Ramadan. Ini keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan yang dinanti-nanti oleh Rasulullah, bulan yang dinanti oleh seluruh umat Islam. Sampai apa? Ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika datang bulan Ramadan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampai sini teman-teman sudah tahu dari kitab mana doa itu dan dari siapa doa itu diriwayatkan. Nah, perlu dicatat. Nanti di bulan Rajab kok doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ditanya itu dari kitab apa? Teman-teman bisa jawab. Dari kitab Fadhail Syahri Ramadan, hadis pertama. Hadis yang ke-1. Perawinya siapa saja? Sudah disebutkan tadi di awal. Ya kan? Haddatsan Ubaidillah bin Umar Al-Jismi sampai Anas bin Malik itu. Nah, ini ada yang mengatakan kemudian
hadis ini dikatakan dhaif jiddan. Hadis ini dikatakan apa? Dhaif, lemah. Tadi sudah saya singgung. Boleh, ulama-ulama itu mengatakan, 4 mazhab mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhailul a'mal. Kita ambil dari keafdolihan, keutamaannya. Tujuannya untuk apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu hadis yang apa? Hadis dhaif yang seperti apa yang tidak boleh digunakan? Hadis dhaif yang di sana berkaitan dengan tauhid, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ataupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat Islam, itu tidak boleh. Tapi kalau yang diambil ini fadhailul a'mal, tujuannya untuk taqarrub ilallah, itu boleh diamalkan. Makanya ulama-ulama itu untuk memberikan diri ketika datang bulan Rajab itu sudah mulai menyiapkan doa agar nanti, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga nanti disebutkan, diriwayatkan umroh di bulan Ramadan itu dihitung dikasih pahala haji. Beda dengan bulan-bulan yang lain, enggak. Tapi kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, seakan-akan bulan haji. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar, Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau sudah sampai di bulan Sya'ban, tinggal sedikit, doanya beda lagi. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di sisa-sisa Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami, panjangkan umur kami agar bertemu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan pensucian jiwa. Doa, nanti disebutkan surga, pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan juga setan-setan itu dibelenggu. Nanti di hadis selanjutnya ada. Nah, ini waktu di Rajab kita sudah persiapan untuk latihan tadarus, latihan puasa, latihan ini. Jadi kita sampai di bulan Ramadan ini sudah terbiasa. Tadarus udah biasa. Wis kulino. Mulai kapan? Mulai di bulan Rajab, di permulaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Hadis yang kedua, haddatsana Khalid bin Khaddash qisna Abdullah bin Wahab qal ana Amr bin Al-Haris an Abdul Malik bin Abdul Malik haddatsahu an Mus'ab bin Abi Dza'b anil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar an abihi au an ammihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Rasulullah SAW mengatakan innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Nah, ini penjelasan yang hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan itu diisi dulu dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Di bulan Sya'ban kita puasa sehari, puasa awal pertama itu diampuni dosa 1 tahun. Barang siapa yang puasa sampai 10 hari diampuni dosanya. Banyak sekali. Jadi ketika masuk di bulan Ramadan kita ini sudah tidak basah kuyup dengan berlumur dosa. Seandainya di bulan Sya'ban dan bulan Rajab kita belum sempat membersihkan diri, nah ini saatnya. Ini saatnya kita untuk membersihkan diri. Ini saatnya kita membersihkan diri dari noda dan dosa. Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru likulli bashar. Allah, bahwasanya Allah itu turun pada malam nisfi Sya'ban ke langit dunia, memberikan ampun kepada semua manusia yang beriman, ya kan? Ini lanjutannya. Ma khala musyrikan
au insanun fi qalbi syahna. Siapa yang mendapat keampunan itu seluruhnya kecuali orang yang musyrik. Artinya hanya orang yang beriman yang mendapatkan ampunan. Au insanun fi qalbi syahna, atau manusia yang di dalam hatinya itu ada rasa iri, dengki, ingin merusak. Es krim. Nggih. Ya, makasih. Ya. Es krim. Allah mengampunkan, memberikan ampunan kepada seluruh manusia kecuali orang musyrik ataupun orang yang di dalam hatinya itu tadi apa? Syahna. Ingin memecah belah. Itu syahna, nanti dijelaskan syahna itu apa. Menginjak hadis ketiga. Nah, ini makanya di bulan malam nisfu Sya'ban itu kemarin alhamdulillah di pondok kita buat acara sore istighosah dulu, minta ampun kepada Allah. Setelah itu, setelah maghrib kita baca Yasin 3 kali dengan niat pertama, Yasin pertama minta panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Yang kedua agar diberi kekuatan iman Islam untuk ibadah. Yang ketiga niat agar diberi murah rezeki yang halal berkah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dilanjut kalau ada yang mampu doa hasbunallah silakan, ataupun yang kemarin baca doa-doa itu yang sudah kita jelaskan di waktu di nisfu Sya'ban. Hadis yang ketiga, hadatsana Harun bin Umar al-Qurashi qala hadatsana al-Walid bin Muslim an Abdullah bin Lahi'ah qala hadatsani Ishaq bin Abdullah an Makhul an Khalid bin Ma'dan an Kasir bin Murrah qala adraktu ashab Rasulullah SAW yuhadditsuna an Rasulullah SAW hadisan lam ansahu. Dia bercerita bahwasanya dia bertemu dengan sahabat Rasulullah yang mereka itu bercerita tentang Rasulullah, sesuatu hadis yang tidak pernah aku lupakan. Apa itu? Annallaha azza wa jal yaghfiru fi lailatin nisfi min Sya'ban likulli 'abdin illa li musyrik aw musyahin. Allah ini mengampuni pada malam nisfu Sya'ban semua hamba kecuali orang yang musyrik dan musyahin, syahna, yang hatinya tadi ada ingin untuk mencerai-beraikan. Makanya di malam nisfu Sya'ban, mulai dari Rajab ke nisfu Sya'ban dan lain-lain, kita ingatkan ini malam yang istimewa. Ayo kita lakukan ini. Kita ingatkan dan kita ajak. 4. Hadis keempat. Hadatsana Ibrahim bin Abdurrahman qal hadatsana Ibnul Mubarak qal ana hadatsana Al-Hajjaj bin Artah an Yahya bin Abi Kasir an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal zakara nisfu min Sya'ban faqal yaghfirullahu fihi dzunub aksar min adadi sya'ri ghanami qalb. Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa-dosa yang lebih banyak daripada hitungan rambut siapa? Rambut kambingnya Kaleb. Itu punya hewan kambing yang banyak sekali, rambutnya lebat. Nah, itu artinya sebanyak apapun dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kelima, hadatsana Ibrahim qol hadatsana Ibnu Mubarak qol hadatsana Al-Hajjaj an Makhul an Kasir bin Murrah qol yaghfirullahu fi dzunub illa lil musyrik al musyahin. Sama seperti tadi. Qala Abdullah sami'tul Auza'i yufassiru al musyahin faqal. Abdullah mengatakan aku mendengar Auza'i menafsiri tentang kata al musyahin. Apa itu? Kullu sahibu bid'ah farak alaiha ummatah. Adalah orang yang ahli bid'ah yang punya hal yang baru, yang di sana tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah umat.
6. Hadis ke-6. Haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Sawar qala haddatsana Lais bin Sa'ad an Uqail an Ibni Shihab an Utsman bin Abil Mughirah bin Al-Akhnas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta inna rajul la yanqih wa yulad lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Kita cukupkan ke hadis ke-6 ini ya. Besok kita ulangi ke hadis yang ke-6 ini lagi. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah membaca 6 hadis dengan sanadnya tentang fadilah bulan Ramadan. Banyak yang sekali yang menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh amal kebaikan. Kalau dulu di Mesir itu ada namanya itu sunat Ramadan, syantah Ramadan. Di awal Ramadan itu banyak orang yang ngasih bingkisan. Isinya apa? Sembako. Selain sembako ada juga dagingnya. Kenapa? Karena bangga, bahagia atas datangnya bulan Ramadan. Dulu saya ingatkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan atas datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Nah, ini kebahagiaannya itu disambut. Apakah dengan biasa bahagia itu nyanyi-nyanyi? Tidak. Diungkapkan dengan bil fi'li, dengan bentuk konkret. Mereka yang punya uang, ini kasih sembako ke tetangganya, kanan kiri. Kalau bisanya hanya ngasih sirup, kasih sirup. Bisanya ngasih apa, kasih apa. Kalau nggak bisa, ya jangan buat rese dengan tetangga. Intinya paling enggak ya kita kasih tahu hal yang baik ke yang lain. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia atas datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Insyaallah hadis yang ke-6 kita ulangi besok beserta penjelasannya. Saya cukupkan dulu sekian, udah jam 9 lebih sedikit, agar teman-teman bisa istirahat, nanti malam bisa bangun lebih awal, bisa untuk bertahajud, berdoa, bertadarruk, ndp, merayu Gusti Allah, merayu agar diberi kemudahan, diberi rizki dan sebagainya, hajatnya masing-masing agar hajatnya dikabulkan, merayu kepada Gusti Allah agar kita bisa melakukan, menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini tanpa ada halangan apapun. Merayu kepada Gusti Allah agar apa? Agar kita dijauhkan dari corona. Agar kita dijauhkan dari corona dan beserta seluruh bala bilahi ataupun malapetaka yang lain. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Nafa'anallahu bi'ulumina. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ftah qulubana wa tuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.